Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada kesempatan kali ini kita belajar SKI dengan topik dinasti Abbasiyah. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintah dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah yang telah digulingkan. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh terjadinya kekacauan dalam kehidupan bernegara, yaitu negara dinasti Umayyah. Menjelang runtuhnya dinasti Umayyah ini, para khalifah dan pejabat negara lainnya melakukan kekeliruan dan kesalahan yang menyebabkan terjadinya kekacauan tersebut. Sebelum Daulah Bani Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbas. Antara satu dengan yang lainnya mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan peranannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muthalib. Di antaranya ada tempat. Yang pertama adalah Humaimah, yang kedua adalah Kufah, yang ketiga adalah Khurasan. Masa pemerintahan Bani Abbasiyah dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Pada periode ini, seluruh kerajaan Islam berada di bawah kekuasaan para khalifah kecuali di Andalusia. Adapun para khalifah yang memimpin pada saat ini yaitu Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur, ada Abu Musa Al-Hadi, ada Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid, ada Musa Al-Amin, ada Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, ada Abu Ishaq Muhammad Al-Muntashim, ada Ja'far Harun Al-Wafid, ada Abu Fadil Ja'far Al-Muntawakil. Periode kedua yaitu pada tahun 232 Hijriah sampai 590 Hijriah. Pada periode ini kekuasaan bergeser dari sistem sentralistik pada sistem desentralisasi, yaitu ke dalam 3 negara otonom. A. Kaum Turki, B. Golongan kaum Bani Buwayyah, C. Golongan Bani Salju. Dinasti-dinasti di atas pada akhirnya melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah. Periode ketiga yaitu pada tahun 590 Hijriah sampai 656. Pada periode ini kekuasaan berada kembali di tangan khalifah, tetapi hanya di Baghdad dan kawasan-kawasan sekitarnya. Sedangkan para ahli kebudayaan Islam membagi masa kebudayaan Islam di zaman Daulah Abbasiyah ini ada 4 masa, yaitu pada masa Abbasiyah 1, pada masa Abbasi 2, pada masa Abbasi 3, pada masa Abbasi 4, hanya ada 4 masa. Selanjutnya, pengenalan peradaban dinasti Bani Abbasiyah.
Kemajuan-kemajuan yang diraih Daulah Abbasiyah pada masa itu, khususnya dalam hal keilmuan dan pendidikan, tidak luput dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan Khalifah Harun ar-Rasyid pada masa diantaranya adalah adanya gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip dan kitab-kitab Yunani, mendirikan Baitul Hikmah, rumah sakit, kutab, serta didirikannya lembaga sastra. Ini ada gerakan penerjemah, Baitul Hikmah, pendirian rumah sakit, kutab, lembaga kesusastraan. Kemunculan tokoh-tokoh pada masa dinasti Bani Abbasiyah ada bidang agama, yaitu fikih. Pada masa dinasti Abbasiyah lahir para tokoh bidang fikih dan pendiri mazhab antara lain sebagai berikut: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbali. Selanjutnya, ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa pemerintahan Abbasiyah mengalami kemajuan pesat, di antaranya yaitu Ibnu Jarir at-Tabari, ada Ibnu Atiyah al-Andalusi, Abu Muslim Muhammad bin Bahar. Ilmu hadis. Di antara para ahli hadis pada masa dinasti Abbasiyah adalah Imam Bukhari, ada Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Baihaqi. Ilmu bahasa. Di antara ilmu bahasa yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah adalah ilmu nahwu, ilmu sorof, balaghah, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa ilmu pengetahuan, di samping sebagai alat komunikasi. Tentu saja alat komunikasi antar bangsa. Di antara para ahli ilmu bahasa adalah Imam Syafi'i, ada Abu Zakaria. Di bidang umum ada filsafat. Kajian filsafat di kalangan umat Islam mencapai puncak-puncaknya pada masa Abbasiyah, di antaranya dengan penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Abu Ishaq al-Kindi, ada Abu Nasir al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Najah, dan ada Ibnu Tufail, ada Al-Hayali, ada Ibnu Rashid. Selanjutnya ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah berkembang pesat. Rumah-rumah sakit besar dan sekolah kedokteran didirikan. Di antara sekolah dan perguruan tinggi kedokteran di antara lain ada Sekolah Tinggi Kedokteran di Zinda Syatus, Sekolah Tinggi Kedokteran di Baghdad, ada Sekolah Tinggi Kedokteran di Hirdan atau Syria. Para dokter ahli kedokteran Islam yang terkenal di antara lain adalah Jabir Ibnu Hasan, ada Humain Ibnu Ishaq, ada Tabib Ibnu Qurra, ada Ar-Razi. Selanjutnya ada bidang matematika. Salah satu ahli di bidang matematika pada saat dinasti Abbasiyah adalah Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Ini pada tahun 780 sampai 850 Hijriah. Al-Khawarizmi atau Al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad.
Baik, pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai sekian. Semoga nantinya biar buat bahan bagi anak-anak sekalian. Saya cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.